Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah di hari ini saya baru saja mendapatkan surprise dari Wakil Gubernur DKI Jakarta. Karena memang hari ini adalah hari ulang tahun saya, jadi saya dapat surprise dari senior Kakanda Ariza Patria. Ini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ariza Patria, Wakil Gubernur DKI Jakarta, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudara Isa Brata Kusuma. Semoga panjang umur, senantiasa sehat walafiat, dimudahkan dalam pencapaian karir dan cita-cita, serta senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam hormat untuk Saudara Isa beserta keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semuanya, hari ini karena adalah hari yang spesial bagi saya, maka saya pada sesi saat ini akan menampilkan terkait tentang kurikulum yang ada di SMA Islam Al-Azhar 3. Karena di SMA Al-Azhar 3 kita saat ini, tahun ini menerapkan kurikulum merdeka. Saya coba share screen dulu ya Bapak Ibu. Saya akan perbesar. Baik, ini adalah kerangka kurikulum merdeka di SMA Islam Al-Azhar 3 tahun pelajaran 2022-2023. Yang pertama, secara holistik, Bapak Ibu sudah paham apa itu kurikulum merdeka. Jadi kurikulum merdeka itu adalah proses pembelajaran intrakurikuler yang memang isinya holistik, menyeluruh, sehingga murid-murid tidak hanya ditransfer knowledge oleh guru-guru, tetapi ada juga penguatan kompetensi, terutama di dalam profil pelajar Pancasila, dan juga ada hal-hal yang sifatnya tutor sebaya dengan teman-temannya, sehingga mereka bisa menemukan sesuatu hal yang baru. Nah, kemudian dari kurikulum merdeka ini kita breakdown. Jadi di dalam pembelajaran di SMA Islam Al-Azhar 3, kegiatan pembelajaran utamanya itu ada 2. Yang pertama intrakurikuler, yang kedua adalah proyek penguatan profil Pancasila atau 5P. Nah, kedua kegiatan pembelajaran ini saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Bahkan nanti di akhir akan ada 2 rapot. Yang pertama adalah rapot intrakurikulernya, dan yang kedua nanti akan mendapatkan rapot penguatan profil Pancasilanya. Jadi nanti akan ada 2 rapot bagi murid-murid di SMA Islam Al-Azhar 3. Nah, tetapi untuk kurikulum merdeka ini baru diterapkan di kelas 10 saja. Kenapa baru di kelas 10? Karena kita sedang dalam tahap baru mengikuti kurikulum merdeka ini. Sehingga di kelas 10, yaitu fase E, itu semua mata pelajaran mengikuti kurikulum merdeka. Ada MIPA, kemudian IPS, ada bahasa Arab, vokasi, dan prakarya. Dan ini adalah jumlah pembagian jam pembelajarannya. Agama ada 2 JP, kemudian ada pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, matematika. Nah, kalau di proyek penguatan profil pelajar Pancasilanya, di sini sudah ada waktu-waktunya, ada 36, 18, 36. Jadi kalau di total jumlahnya untuk agama ada 108 jam pelajaran per tahun, Pancasila 72 jam per tahun, sampai kepada seni dan budaya dan muatan lokal. Nah, untuk muatan lokal di SMA Islam Al-Azhar 3 adalah bahasa Arab. Nah, kemudian juga
selain di kelas 10 ini terkait tentang kurikulum merdeka, kita juga belum ada penjurusan antara IPA dan IPS. Jadi masih dalam kelas yang belum ada penjurusan, baru 10.1, 10.2, 10.3. Nah, nanti penjurusannya ketika kelas 11. Tetapi Bapak Ibu, untuk kelas 11 dan kelas 12 di SMA Islam Al-Azhar 3, kita masih menggunakan kurikulum K13. Jadi baru kelas 10 saja yang menggunakan kurikulum merdeka. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa menerapkan di kelas 11. Jadi tidak bisa diubah semuanya, semua jenjang dari kelas 10, 11, 12 ke kurikulum merdeka, tetapi secara bertahap. Nah, dari sini, dari proses pembelajaran yang tadi, sudah dibagi-bagikan per mapel berapa jam pelajaran, penguatan profil Pancasilanya berapa jam. Dari situ mulailah kita masuk ke asesmen atau penilaian. Jadi alurnya itu kalau dilihat bagannya seperti ini. Dari kurikulum ke pembelajaran atau proses belajar, kemudian nanti ke asesmen. Kemudian asesmen itu ada dua, ada formatif dan ada sumatif. Ada penugasan, portofolio, kemudian ada PAK. PAK ini hanya ada di sekolah kita, penilaian autentik kelas. Jadi bagaimana murid-murid keaktifannya di kelas dicek dan dinilai. Kemudian selain formatif, ada juga sumatif. Sumatif itu ada ulangan harian, ada PTS, dan ada PAS. Nah, ini komposisi asesmennya. Jadi, dari masing-masing pelajaran kan sekarang adanya CP, capaian pembelajaran. Nah, di dalam satu CP itu, dari semua mata pelajaran, harus memuat penilaian harian, harus memuat tugas, dan harus memuat PAK. Nah, komposisinya seperti ini. Penilaian harian itu jumlahnya 40%, tugas itu 30%, PAK itu 30%. Jadi kalau di total itu ada 100%. Nah, dari CP1, CP2 kemudian digabung menjadi nilai rapot. Seandainya CP-nya jadi 3 pun sama. Digabung jadi nilai rapot, rata-rata sumatif. Nah, nanti akan mendapatkan format laporan hasil belajarnya seperti yang ada di layar. Pendidikan agama dan budi pekerti, kemudian pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, matematika, ini ada semuanya. Sampai pramuka, ekskulnya pun ada, sakit, izinnya pun ada, ya. Itu Bapak Ibu untuk terkait tentang rapot ataupun penilaian. Nah, yang berikutnya adalah ini hal-hal yang sifatnya kepada bagaimana dimensi profil pelajar Pancasilanya. Misalkan dalam hal bergotong royong, bagaimana, apakah sudah berkembang atau belum. Kemudian dimensi berpikir kritisnya bagaimana, seperti itu Bapak Ibu. Nah, yang terakhir ini adalah contoh rapot proyek penguatan profil Pancasila. Ini adalah bagaimana dari setiap masing-masing mata pelajaran ada rapotnya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu Bapak Ibu yang bisa saya share terkait tentang struktur kurikulum di SMA Islam Al-Azhar 3. Seandainya ada pertanyaan ataupun hal-hal yang bisa dibantu, silahkan kirim emailnya di kolom komentar. Dan insya Allah pertemuan berikutnya kita akan membahas tahapan-tahapan proyek penguatan profil Pancasila. Sekali lagi, terima kasih sudah menyaksikan. Saya tunggu saran, kritik, dan masukannya. Dan jangan lupa di-subscribe. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.